Jadi di saat sudah ada schooling ikan seperti ini, semuanya harus gerak cepat. Maluku Utara bukan hanya terkenal kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga potensi laut yang hasilnya sangat melimpah. Ini nyangkut itu, Om. Oh ini dia. Itu ikan julun apa sako? Wow, ini hasilnya macem-macem banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Mutiara dan Tidore, lanskap indah di timur Zamrud Khatulistiwa, gugusan pulau dan gunung yang menyimpan sejuta pesona kekayaan alam. Maluku Utara bukan hanya terkenal kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga potensi laut yang hasilnya sangat melimpah. Nah, hari ini saya mau mengikuti salah satu kelompok nelayan dari Tidore untuk menangkap ikan julung-julung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kita udah sampai di spotnya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kalau misalnya kita mau cari ikan di sini, ada tekniknya namanya teknik batih. Itu pakai ini daun kelapa kering, harus ditabur dulu di laut seperti ini supaya ikannya bermain dan nantinya akan kita jaring. Ikan julung-julung bermain di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Namun saat sore, mereka lebih aktif di permukaan laut. Itu ciri-ciri adanya ikan, jadi dia agak-agak seperti arus tapi bukan arus laut. Tuh, situ. Memang jam-jam segini tuh adalah jam-jam yang pas untuk kita mencari ikan karena pada sore hari ikan bermain dan juga berkumpul. Ini yang kita cari sebenarnya dia schooling sih, ikan yang berkumpul bersama-sama, bermain-main. Kita samperin. Ini proses untuk menjaringnya cepat sekali karena kalau misalnya terlalu lama nanti ikannya keburu kabur. Dan yang uniknya lagi ada yang berenang tuh di sana, ada adik kecil sama satu lagi ada 2 orang yang berenang untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Jadi sambil ditakut-takutin dari belakang. Nah ini jaringnya sudah mulai ditebar. Oh nyangkut. Berat juga. Ini berapa? Panjangnya berapa ini Om? Dalam. Om, jaringnya. Jaringnya nyangkut itu Om. Ini untuk tarik jaringnya lumayan butuh tenaga karena panjang jaringnya pun ini sekitar 100 meter lebih dan lebarnya 10 meter. Jadi lumayan panjang dan agak sedikit membutuhkan waktu. Ini katanya sih udah mulai kelihatan ikannya, tapi saya belum bisa lihat. Mana? Belum ada, belum kelihatan. Oh ini dia. Itu ikan julun apa sako? Oh sako. Ini dia hasil tangkapan pertama. Sebenarnya bukan ini yang mau kita cari, ini adalah ikan sako, tapi hampir mirip. Hanya bedanya kalau ikan yang mau kita cari ikan julung, ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan ini. Tapi kalau dari tekstur mulutnya, ini yang depan, hampir sama seperti ini nih. Dia agak panjang untuk bibirnya. Biasanya nanti yang kedua kita dapat ikan julung-julung. Ikan sako hidup pada habitat yang sama dengan julung-julung. Namun ukurannya yang lebih besar membuatnya lebih mudah tertangkap. Ya yang namanya perburuan, apalagi perburuan hasil laut seperti sekarang, kadang hasilnya memuaskan, kadang juga tidak.
Ya mungkin hari ini kita kurang beruntung karena cuacanya juga yang kurang bagus, sudah mulai gerimis dan semakin sore gelombang air laut semakin pasang, semakin tinggi, jadi agak sulit untuk kita mendapatkan ikan. Tapi nggak apa-apa, saya udah mendapatkan ikan sako yang akan kita masak rame-rame di kampung untuk menjadi ikan masak kering. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan segar dan bumbu rempah menjadi komposisi utama hidangan ini. Kayu manis, cengkeh, cabai, bawang, sereh, serta merica ditumbuk halus agar cepat meresap pada ikan. Perpaduan rempah ini juga menghilangkan bau amis pada ikan. Ini bumbunya lagi diracik supaya nanti kita bikin ikan masak keringnya. Nih ikan sakonya juga udah dipotong supaya lebih sakilau. Bener, sakilau. Sakilau kalau bahasa di sini tuh sakilau enak banget. Sambil menunggu ikan masak keringnya mateng, ini sebenarnya ada hidangan pendamping lagi. Kalau di sini namanya rica igo. Bahan-bahannya yang dipakai kelapa dan juga di sini yang bikin menarik adalah ditambahin lagi sama ikan asap. Yang kita pakai ini ikan kira. Ikan kira. Rica igo adalah sebutan lokal untuk sambal kelapa. Selain cabai dan bawang sebagai bahan dasar, rica igo juga memakai ikan kering sebagai penyedap rasa. Rasa ikan masak keringnya ini pedas, gurih, agak manis sedikit karena ikannya agak manis ya Bu ya. Dan kalau ditambah sama sambal apa tadi? Rica igo, sambal rica igo. Pedas. Makin enak. Ikan masak kering menjadi salah satu makanan favorit di Tidore karena cara masak sederhana dan rasanya yang nikmat. Orang Indonesia tuh memang luar biasa ya, dari makanan yang kelihatannya cukup sederhana bisa diolah menjadi makanan yang istimewa sekali dan rasanya pun enak. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Makan lagi, Bu! Indonesia bagian timur meliputi wilayah Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik bagian barat. Begitu populer sebagai lumbung ikan cakalang. Ada berbagai jenis pola penangkapan ikan cakalang dengan keunikan dan kerumitannya masing-masing. Namun, selain teknik penangkapan, faktor yang sangat penting dalam operasi penangkapan cakalang adalah ketersediaan umpan hidup. Setelah menemukan gerombolan ikan cakalang, nahkoda kapal harus segera mendekat dan mempersiapkan kru kapal untuk proses pemancingan. Teknik alat tangkap dengan dongdohang dioperasikan dengan cara menyebarkan umpan hidup yang telah dipersiapkan dengan bantuan siraman air dari atas dek kapal untuk mengelabui gerombolan ikan cakalang. Jadi di saat sudah ada sepulik ikan seperti ini, semuanya harus gerak cepat, berada di posisinya masing-masing. Ikan perenang ulung ini adalah salah satu ikan penghuni laut Indonesia yang merupakan keluarga dari ikan tuna. Sesuai dengan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka ikan cakalang di perairan Indonesia diduga sebagian besar berasal dari Samudra Pasifik. Sedangkan di kawasan barat Indonesia berasal dari Samudra Hindia. Jadi memang
memang sukses tidaknya mancing itu tergantung banyak faktor ya Pak. Musim, cuaca, pengaruh kuat angin atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hasil, rata-rata kapal madu miku ini bisa mengumpulkan satu kali melaut berapa ton? Sampai 5 tonan ya. Nah 5 ton itu sebenarnya bukan angka yang besar-besar amat gitu kalau misalnya takut overfishing, karena ini masih sustainable. Jadi jangan khawatir sebenarnya, karena ini juga padat karya. Lihat, 5 ton bagi berapa orang? ABK saja total 21 total ABK-nya. Nah, nih. Jadi kalau dia sudah dibersihin, bentuknya seperti ini. Ini sudah tidak ada lagi darahnya. Nah, untuk memproses bekasnya ini sendiri masih panjang lagi prosesnya. Jadi setelah ini dia akan difermentasi dengan garam, diinapkan 1 malam, lalu habis itu besok baru bisa dimasak ulang. Untuk mengolah bekasang ternyata tidak terlalu sulit. Setelah dicuci hingga benar-benar bersih, kemudian jeroan ikan cakalang dipanaskan di dalam sebuah wajan tanpa minyak goreng ataupun air. Karena pada saat proses pemanasan, biasanya bagian dinding perut cakalang akan mengeluarkan cairan sendiri. Kemudian setelah matang, jeroan akan dipotong menjadi beberapa bagian, lalu kemudian dimasukkan ke sebuah wadah atau botol untuk didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya proses penambahan garam dan mendiamkan isi perut cakalang selama 1 malam. Proses ini sangat penting untuk membunuh bakteri dan juga meningkatkan nutrisi, sehingga mampu meningkatkan nilai jual. Ini yang sudah didiamkan semalam, sudah dimasak ulang. Nah ini sudah dipotong-potong juga, jadi hasilnya seperti cair begini. Warnanya seperti saus kacang. Iya. Tapi baunya sedap-sedap enak lah pokoknya gitu. Bobo enak. Sedap. Nah ini kalau di sini teman makannya macam-macam. Bisa pakai bubur Manado, Iya. bisa pakai pisang. Ini Iya. ada di sini dihidangkannya mangga muda nih. Nah dia dicampur dengan dabu-dabu ini ya. Iya. Bagaimana campurnya? Langsung tuang? Tuang. Tambah lagi. Ini memang orang-orang di Minahasa ini selalu terbiasa makan apa-apa pedis dengan cabai. Bahkan pisang pun dimakan dengan cabai gitu. Lihat mangga muda ya, ini seperti rujak. Nah, selain untuk mengimbangi rasa pedisnya itu, dipakai bekasang supaya ada rasa gurih. Seperti ada bau-bau ikan. Lautan adalah tempat untuk hidup sekaligus sumber penghidupan, tak terkecuali bagi para nelayan di Karangantu, Provinsi Banten. Setiap hari ada saja aktivitas nelayan mencari biota laut dengan berbagai macam teknik yang ramah lingkungan. Di Laut Karangantu ini saya ikut serta dalam melakukan kegiatan nelayan setempat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Untuk mencapai lokasi pencarian, kami harus menggunakan perahu menuju ke tengah laut. Nah ini kita akhirnya sudah sampai di perangkap yang sudah dipasang beberapa hari lalu. Ini kita mau ambil hasilnya, semoga aja banyak. Sero, yaitu jaring yang dipasang secara permanen di laut dengan tiang pancang bambu, menjadi salah satu andalan para nelayan Karangantu. Dengan adanya sero, nelayan dengan mudah mengambil hasil laut yang terjebak di dalamnya. Wah, nah ini bagian sini harus diangkat lebih dulu karena ini adalah bagian pintunya. Jadi harus diangkat naik dari air supaya hasil-hasilnya ini tidak kabur lagi. Untuk hasil tangkapan sero, tidak bisa diprediksi jumlahnya. Begitu pula dengan jenisnya. Wow, ini hasilnya macam-macam banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Ini ada ubur-ubur juga dan besar sekali. Ih, gede banget ya Pak. Nah ini tapi karena emang ubur-ubur tidak biasa dikonsumsi di sini, makanya mau kita rilis lagi ke laut. Dalam sekali pengangkatan sero, biasanya dilakukan secara berkelompok agar lebih efisien secara waktu. Karena setelah pengangkatan jaring, ada kegiatan pemasangan ulang.
sementara Bapak ngambil hasil lainnya, saya sama Bapak mau mensortir nih, dipisahin mana yang cumi, mana yang sotong, mana yang ikan-ikan. Hasil jaring sero terkadang habis terjual sebelum sampai ke daratan. Tak jarang semua hasil tangkapan diborong terlebih dahulu oleh pengepul saat masih di laut. Berapa Pak? 300 sudah. Saya bayarin. 400 aja deh, 400 ini sotongnya dikasih ikan. Nih, dibonusin ikan Ya, nih, yang Pak. gedenya. Ya. Tuh yang gede-gede. Ya, makasih lah Mas ya. Ya, Nanti besok makasih, kalau Pak. dapat lagi saya kesini ya. Ya. Oke, yuk Makasih, makasih Pak. ya. Nah, ini apapun hasilnya, berapapun hasilnya tetap harus disyukuri ya, Pak. Oh iya. Ini juga masih ada sisa sedikit, bisa kita olah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah pengangkatan, ada kegiatan pemasangan ulang. Ini yang membuat penasaran. Bagaimana cara kerja sero sehingga bisa banyak menjebak biota laut? Sero dipasang di tengah laut dengan kedalaman 4 hingga 6 meter. Alat tangkap ini berbentuk persegi atau lingkaran, menggunakan sayap yang memanjang ke depan. Ini, Pak. Nah, jadi ini lagi masang pajepa atau pasak yang berfungsi untuk menahan si jaring ini ke bawah. Jadi dia akan tetap tertutup sampai bawah. Dan ini kedalamannya sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, ini saya mau coba pasang yang sebelah sini. Wah, ini walaupun sero besar dan pembuatannya cukup rumit, akhirnya selesai juga. Nggak kerasa karena ramai-ramai ngerjainnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi cumi hasil tangkapan sero. Warga Karangantu tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam mengolah masakan laut. Sekarang saya sudah ada di Pulau Pisang. Saya akan membuat cumi bakar sambal goang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Untuk bumbu pada olahan cumi-cumi bakar menggunakan bumbu dasar yang sederhana. Nah, jadi ini ada dua bumbu nih, dua bumbu yang berbeda. Ada bumbu isian dan juga bumbu oles. Ini kita mau bikin bumbu isiannya. Sederhana ternyata ya Bu bahannya. Hanya beberapa macam cabai dan juga bawang. Tapi ada jagoannya nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu telur dan juga tahu. Ini kalau ibu-ibu udah pada lihai banget nih masukin isiannya ke dalam perut cumi. Nah, tapi saya kok berantakan nih sampai kuku saya hitam-hitam nih kena tintanya. Jadi ya Bu. Nah, ini cuminya sudah diisi semuanya, langsung aja kita panggang. Nah, sambil nunggu matang, kita bikin sambal goangnya ya Bu. Proses pemanggangan tidak perlu terlalu lama karena bisa menyebabkan teksturnya menjadi alot. Mantap. Akhirnya ini matang juga setelah ditunggu-tunggu dan ini udah ngumpul semua para jagoan seronya mau menikmati bersama. Enak Pak. Ini walaupun saya masak sampai tangannya belepotan tinta, tapi terbayar sudah. Dalamnya, luarnya, dua-duanya bumbunya meresap dan lembut ya Bu. Ya. Kalau nanti kurang pedas, Tambah pedas. kita coba sambal goangnya lagi. Kandungan protein yang tinggi, tekstur yang kenyal, dan rasanya yang gurih
membuat cumi-cumi selalu nikmat diolah menjadi beragam makanan yang menggugah selera. Ternyata bukan tangan saya doang yang hitam. Saya diketawain karena giginya hitam-hitam juga, malu.